teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan dari Universitas 17 Agustus Banyuwangi, Prodi Pendidikan Sejarah. Dalam video kali ini saya akan membahas dan mereview sebuah jurnal yang sangat menarik dan penting dalam kajian sejarah, berjudul Sejarah Sosial Ekonomi karya Syahrul Ramadhani, peneliti dari Pascasarjana Pendidikan Sejarah Universitas 17 Agustus. Jurnal ini mencoba membawa kita melihat sejarah dari sudut pandang yang berbeda-beda, bukan dari tokoh besar atau kebijakan politik, melainkan dari kehidupan masyarakat kecil yang sering kali dilupakan dalam narasi sejarah resmi. Ramadhani memulai jurnalnya dari sebuah kegelisahan akademik yang menyadari bahwa sebagian besar kajian sejarah Indonesia masih didominasi oleh topik-topik besar seperti perang, politik, atau tokoh nasional. Sementara itu, dinamika kehidupan sosial dan ekonomi rakyat kecil jarang sekali mendapatkan tempat yang memadai. Padahal justru di sanalah denyut kehidupan bangsa sesungguhnya yang berputar. Di pasar-pasar tradisional, di ladang-ladang, di bengkel kecil, dan di rumah-rumah masyarakat yang bergulat menghadapi perubahan zaman. Dari situlah Ramadhani mencoba menulis sejarah dari bawah, sebuah pendekatan yang dikenal sebagai people history atau sejarah rakyat. Secara umum, jurnal ini berisi beberapa artikel yang saling terhubung satu sama lain. Salah satu yang menarik adalah tulisan berjudul Wartel dalam Arus Perkembangan Zaman, yang mengulas bagaimana perkembangan teknologi komunikasi mempengaruhi pola interaksi sosial masyarakat. Lewat kasus wartel atau warung telekomunikasi, Ramadhani menunjukkan bagaimana modernisasi membawa dampak ekonomi sekaligus budaya di tingkat lokal. Wartel yang dulu menjadi simbol kemajuan komunikasi rakyat kini menjadi saksi perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi. Artikel lain yang tak kalah menarik adalah pertentangan pedagang tradisional dan minimarket berjaringan di Jember 2006 sampai 2013. Tulisan ini membahas konflik ekonomi antara pedagang kecil dengan jaringan minimarket modern yang mulai tumbuh pesat di daerah. Di sini terlihat jelas bagaimana kapitalisme modern mulai menggeser sendi-sendi ekonomi rakyat. Ramadhani menggambarkan bahwa di balik kemajuan ekonomi dan modernisasi, ada masyarakat kecil yang harus berjuang keras mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan yang semakin tak seimbang. Selain itu, ada pula bahasan tentang dualisme ekonomi. Indonesia yang melacak jejak ketimpangan ekonomi sejak masa kolonial hingga masa modern. Semua artikel tersebut menunjukkan satu benang merah bahwa ekonomi tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial masyarakat. Dari sisi metode penelitian, Ramadhani menggunakan pendekatan historis dengan sentuhan analisis sosial ekonomi. Ia memanfaatkan sumber-sumber primer seperti arsip daerah, laporan kebijakan pemerintah lokal, wawancara, hingga dokumen akademik. Pendekatan ini menjadikan tulisannya kaya konteks dan data empiris. Namun jika dibandingkan dengan peneliti akademik yang lebih ketat, beberapa artikelnya memang belum menampilkan langkah penelitian yang sistematis, misalnya dalam penjabaran tahapan metode atau analisis data. Meski begitu, kelebihannya justru terletak pada keberaniannya menggabungkan sebagai disiplin ilmu, sejarah, ekonomi, dan sosiologi dalam satu bingkai kajian. Menurut saya pribadi, karya Ramadhani ini memiliki nilai ilmiah yang tinggi karena berhasil menghadirkan sejarah dari bawah. Ia menulis dengan empati terhadap masyarakat kecil, bukan sekedar mencatat data, tapi mencoba memahami pengalaman mereka. Gaya penulisannya juga naratif dan reflektif, membuat pembaca mudah mengikuti alur pemikiran tanpa kehilangan kedalaman analisis. Yang menarik,
Ramadhani juga mendapatkan perubahan ekonomi bukan hanya sebagai fenomena material, tapi juga sosial dan kultural. Ia melihat bahwa setiap perubahan ekonomi selalu membawa konsekuensi terhadap nilai, gaya hidup, dan pola pikir masyarakat. Inilah yang membuat karyanya terasa hidup dan relevan. Kalau kita bandingkan dengan jurnal-jurnal sejarah pada umumnya, karya ini jelas punya karakter yang unik. Sebagai besar, jurnal sejarah di Indonesia masih menitik beratkan pada politik dan pemerintah. Misalnya sejarah kolonial, biografi tokoh, atau kebijakan nasional. Ramadhani justru memilih menyoroti kehidupan sehari-hari masyarakat biasa. Ia menulis tentang pasar, tentang pedagang kecil, tentang modernisasi di tingkat lokal, hal-hal yang tampak sederhana, tapi sebenarnya punya makna besar dalam memahami perubahan sosial bangsa. Selain itu, ia menggunakan sumber primer yang jarang dipakai, seperti arsip Asosiasi Pengusaha Toko dan Jurnal Lokal atau APTJ, dan dokumen peraturan daerah, sehingga hasilnya lebih kontekstual dan dekat dengan kenyataan masyarakat. Dari sisi relevansi, jurnal ini masih sangat penting untuk dibaca dan dipahami. Kita bisa melihat bagaimana persoalan yang terjadi di masa lalu masih berulang sampai sekarang. Mulai dari konflik antara pasar tradisional dan retail modern, ketimpangan antar ekonomi rakyat dan koperasi besar, hingga perubahan nilai sosial akibat modernisasi dan globalisasi. Pak Ramadhani seolah ingin mengatakan bahwa memahami sejarah sosial ekonomi bukan sekedar mengenang masa lalu, tapi untuk membaca akar masalah masa kini. Misalnya, poin 1, mengapa ekonomi rakyat sulit bersaing? Poin 2, misalnya, mengapa sistem gotong royong semakin luntur di tengah gaya hidup modern? Nah, atas jawaban-jawaban di atas tersebut, pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita temukan dengan melihat kembali dinamika sejarah masyarakat lokal seperti yang dikaji dalam jurnal ini. Secara keilmuan, jurnal ini juga menunjukkan bahwa sejarah bisa menjadi ilmu yang sangat interdisipliner. Ia berdialog dengan ekonomi, sosiologi, bahkan antropologi. Dengan cara ini, sejarah tidak hanya menjadi kumpulan peristiwa, tetapi juga menjadi alat untuk memahami kehidupan manusia secara utuh. Ramadhani berhasil menunjukkan bahwa sejarah sosial ekonomi bukanlah bidang yang kaku, melainkan cermin yang memantulkan perubahan sosial dan ekonomi yang terus berlangsung dari masa ke masa. Sebagai penutup, saya akan memberikan sedikit refleksi dan rekomendasi jurnal sejarah sosial ekonomi karya dosen kita Pak Sahrul Ramadhani, layak dijadikan referensi bagi mahasiswa, guru sejarah maupun peneliti yang ingin mendalami sejarah lokal Indonesia. Kelebihan jurnal ini terletak pada kedekatan dengan realitas rakyat, keberanian mengambil tema yang jarang diangkat, dan kemampuan menghubungkan sejarah dengan kehidupan sosial kontemporer. Kekurangannya mungkin hanya pada struktur metodologis yang lebih dipertegas agar penelitian terasa lebih sistematis. Namun secara keseluruhan, karya ini tetap menjadi kontribusi penting bagi pengembangan historiografi Indonesia yang lebih manusiawi dan berpihak pada rakyat kecil. Demikian review jurnal kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya memahami sejarah dari sudut pandang sosial ekonomi, karena pada akhirnya sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita belajar dari masa lalu untuk memahami masa kini dan menata masa depan. Terima kasih sudah menonton saya, Ahmad Wildan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan berpikir kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.